ini saya memenuhi panggilan dari KPK yang selama ini 2 kali sebelumnya. Punya segudang prestasi sampai karir moncer, emang gak selalu berjalan mulus dengan kenyataan. Buktinya masih ada saja celah untuk membelok, apalagi kalau berurusan sama uang negara. Tapi apa iya? Kalian pasti tahu dong ya, kasus yang belakangan lagi heboh. Nama Menteri Pertanian kita Syahrul Yassin Limpo lagi ada di lingkaran pemeriksaan KPK karena dugaan kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Pria kelahiran 16 Maret 1955 ini murni putra suku Bugis Makassar dan lahir dari pasangan Muhammad Yassin Limpo dan Nur Hayati. Seperti kebanyakan anak yang lahir di Makassar, Syahrul juga punya nama panggilan khusus yang disematkan orang tuanya sebagai doa, yaitu Daeng Kawang. Syahrul menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar atau SD Negeri Mangkurat Makassar dan lulus tahun 1967. Setelah itu ia didaftarkan kedua orang tuanya ke SMP Negeri 6 Makassar. Menariknya terlahir dari keluarga Islam tapi kedua orang tuanya tidak ragu memasukkan Syahrul di SMA Katolik Cendrawasih Makassar. Syahrul berhasil menyelesaikan pendidikannya itu hingga tahun 1973. Seperti cita-cita awalnya setelah lulus SMA, Syahrul memilih masuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hingga tahun 1983, ia berhasil meraih gelar sarjananya dan melanjutkan ke pendidikan pasca sarjanalan atau Lembaga Administrasi Negara dan lulus di tahun 1999. Tak mau berpuas diri begitu saja, ia kembali mengambil gelar magister yang kedua kalinya di Universitas Hasanuddin, lalu mengambil program doktoral di kampus yang sama. Masa kuliahnya dimanfaatkan Syahrul dengan baik. Ia memilih masuk berbagai macam organisasi untuk mengembangkan skill yang dimiliki. Saat masih di bangku S1, ia terpilih menjadi pimpinan redaksi Buletin Mahasiswa Fakultas Hukum yang bernama Justisi. Setelah lulus, ia mulai berkecimpung di organisasi yang lingkupnya lebih besar lagi, hingga mengantarkannya masuk Partai Golkar dan saat itu sempat mengemban tugas sebagai Sekretaris DPP AMPI Sulsel di tahun 1993. Hingga akhirnya di tahun 2009, ia berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua DPD 1 Golkar Sulsel hingga tahun 2018. Lalu di tahun 2018, ia memilih bergabung ke Partai Nasdem dan kembali terpilih menjadi Ketua DPP Partai Nasdem hingga saat ini. Namun jauh sebelum itu, Syahrul sudah lebih dulu melenggang sebagai Bupati Kabupaten Goa di tahun 1994 hingga 2002. Saat itu, Syahrul menjabat di tempat kepemimpinan presiden yang berbeda, mulai dari Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati. Lalu terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2003, kemudian kembali terpilih di kontestasi berikutnya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode. Saat baru terpilih, Syahrul menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pertama yang dipilih secara langsung. Setelah itu terpilih sebagai Menteri Pertanian di tahun 2019, menggantikan Andi Amran Sulaiman yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Ia juga sempat menjadi pelaksana tugas Menteri Perikanan dan Kelautan di tahun 2020 lalu, namun tidak berlangsung lama, hanya beberapa pekan saja. Selain terbilang moncer dari segi karir, Syahrul juga berhasil menyabet berbagai macam penghargaan utamanya di bidang pertanian. Syahrul bahkan berhasil meraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara untuk kategori pembinaan ketahanan pangan selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Saat menjabat sebagai gubernur, ia juga berhasil meraih Leadership Awards sebagai gubernur terbaik tahun 2017. Dan penghargaan terakhirnya atas pencapaian penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di bidang pertanian. Selain mampu memimpin Sulawesi Selatan hingga puluhan tahun lamanya, Syahrul juga ternyata piawai bermain peran. Jika kamu pernah menonton serial Assalamualaikum Calon Imam, mungkin kamu tidak asing dengan wajah pemeran Gubernur Sulawesi Selatan yang tak lain adalah Syahrul sendiri. Bicara soal kekayaan, saat ini Syahrul melaporkan kekayaan yang berjumlah lebih dari 20 miliar rupiah. Syahrul menyimpan berbagai asetnya ini dalam bentuk tanah dan bangunan, serta kendaraan mewah. Mulai dari 2 bidang tanah yang memiliki luas mencapai 540 meter persegi dan 2040 meter persegi, yang jumlahnya ditaksir mencapai 550 juta rupiah.
Syahrul juga memiliki 2 bidang tanah lainnya seluas 961 meter persegi dan 5.974 meter persegi yang ditaksir senilai 600 juta rupiah. Serta 2 bidang tanah seluas 5.974 meter persegi dan 661 meter persegi yang ditaksir senilai 650 juta rupiah. Selain itu, dirinya juga masih memiliki 2 bidang tanah dan bangunan lainnya seluas 1.395, 285 meter persegi, dan 146.629 meter persegi per 75 meter persegi yang ditaksir senilai 726 juta rupiah. Juga 2 bidang tanah dan bangunan 990 meter persegi per 84 meter persegi dan 2.000 meter persegi per 75 meter persegi yang jumlahnya ditaksir senilai 1 miliar rupiah. Dirinya juga masih punya 2 bidang tanah dan bangunan lainnya seluas 1.025 meter persegi per 1.900 meter persegi dan 1.000 meter persegi per 400 meter persegi yang jumlahnya bernilai fantastis hingga 4,2 miliar rupiah. Lalu, 2 bidang tanah dan bangunan seluas 170 meter persegi per 200 meter persegi yang merupakan warisan kedua orang tuanya. Serta 1 bidang tanah seluas 35.921 meter persegi dengan nilai mencapai 256 juta rupiah. Dan sisanya, 2 bidang tanah seluas 122 meter persegi per 210 meter persegi dan 646 meter persegi per 84 meter persegi yang nilainya ditaksir mencapai 838 juta rupiah. Sementara untuk koleksi kendaraan, Syahrul juga punya 7 unit yang dipajang di garasi rumahnya. Mulai dari yang pertama, mobil yang digandrungi para pesohor tanah air, yaitu mobil kelas Toyota Alphard minibus lansiran tahun 2004 senilai 350 juta rupiah. Lalu 1 unit mobil kelas Mercedes-Benz tahun 2004 senilai 250 juta rupiah. Dan 1 unit mobil dari kelas Suzuki IPV minibus tahun 2004 senilai 50 juta rupiah. Selanjutnya, 1 unit mobil kelas Giant Sedan tahun 2002 yang dibelinya senilai 90 juta rupiah. Dan Toyota Kijang Innova minibus tahun 2014 senilai 200 juta rupiah. Dan terakhir mobil Jeep Cherokee tahun 2011 senilai 500 juta rupiah. Selain mobil mewah, Syahrul juga melengkapi garasinya dengan koleksi motor mewah berharga fantastis, yaitu 1 unit Harley Davidson tahun 1986 yang dibelinya seharga 35 juta rupiah, serta harta bergerak lainnya yang dilaporkan Syahrul senilai 1,1 miliar rupiah. Sementara untuk harta lainnya disimpan dalam bentuk kas dan setara kas senilai 6,1 miliar rupiah dan tidak tercatat memiliki hutang. Hingga total seluruh kekayaannya ditaksir mencapai 20 miliar 58 juta 42.532 rupiah. Kalau dipikir-pikir kekayaan beliau sudah banyak sekali ya, tapi kok masih mau saja menilap uang rakyat? Ya, jangan gegabah, beliau masih dalam tahap penyelidikan KPK dan semoga saja kasusnya cepat berakhir. Kemarin tanggal 19 Juni, Syahrul sudah menghadiri panggilan KPK yang ketiga kalinya. Panggilan pertama dan keduanya sengaja tidak dihadiri oleh beliau karena masih menghadiri G20 yang dihelat di India. Meski 2 kali mangkir, tapi beliau tetap mau kooperatif sampai minta jadwal pengganti. Namun KPK menolak dengan alasan profesionalitas dan meminta agar Syahrul datang di tanggal 19 Juni. Padahal masih ada rangkaian acara lagi yang belum diselesaikan di sana. Tapi sebagai warga negara dan pejabat publik yang baik, beliau tetap hadir dan menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam. Dirinya juga merasa optimis kalau KPK bisa menyelesaikan kasus ini segera dengan hasil maksimal tanpa ada intervensi jabatan menteri atau apapun itu. Sembari menunggu penyelidikan KPK, beberapa ekonom serta pakar pertanian angkat bicara soal kasus yang menjerat sosok yang baru saja meraih gelar profesor kehormatannya di bidang hukum dan pemerintahan. Mulai dari Direktur Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Beliau menyebut jika perlu adanya pembenahan lagi di lingkup Kementerian Pertanian. Mengingat sebelum-sebelumnya juga sangat rawan terjadi kasus korupsi di lingkup ini. Beliau juga berpesan agar membenahi data penerima yang tentunya dilengkapi dengan teknologi yang sudah memudahkan proses input datanya. Bima juga berpesan agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap anggaran, karena biasanya ada anggaran yang tidak sesuai dengan program yang dijalankan.
Belum lagi alokasi pertanian yang sering tidak sesuai dengan kenaikan produksi pangan. Tentu hal ini sangat berdampak pada perekonomian, utama bagi para petani yang terpaksa meningkatkan efisiensi waktu tanam dengan hanya bermodalkan peralatan manual. Selanjutnya, pria lulusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada itu juga berpesan agar Kementerian Pertanian bisa transparan saat menunjuk vendor setelah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sisi lain, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan atau KRKP, Said Abdullah, justru meminta pihak Kementerian Pertanian untuk melibatkan publik dalam proses pengelolaan agar masyarakat bisa menilai sendiri serta melaporkan jika terjadi kasus korupsi.